Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan suatu masalah soal dengan menggunakan metode simplex. Soalnya adalah maksimalkan Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2. Kendala-kendalanya adalah x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 6. 9x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 45. X1, x2 lebih besar sama dengan 0. Untuk menyelesaikan masalah ini, dalam metode simplex, kita perlu membuat bentuk kanoniknya terlebih dahulu. Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2 ditambah 0x1 ditambah 0x2. Ini adalah bentuk kanonik untuk Z. Kemudian untuk bentuk kanonik ada kendala-kendalanya, kita akan buat Z dikurang Z dikurang 8x1 ditambah 5x2 ditambah 0x1 ditambah 0x2 sama dengan 0. Kemudian untuk kendala pertama yaitu x1 tambah x2 lebih besar lebih kecil sama dengan 6. Maka di bawah aja kita buat 0. Kemudian x1 ditambah x2 ditambah s1 ditambah, karena kendala pertama s1 dan tidak memiliki s2 maka kita buat 0 sama dengan 6. Kemudian untuk kendala kedua kita bisa gunakan 0 juga. Kemudian 9x1 tambah 5x2 0 s2 sama dengan, setelah ini adalah bentuk kanonik dari kendala-kendala soal di atas. Kemudian kita akan membuatnya ke dalam tabel 1. Kita akan menyebutnya tabel 1. Ini adalah tabel 1 dengan basis Z, X1, X2, S1, S2, dan LHS. Untuk basis pertama yaitu Z. Sini bentuk kanoniknya kita buat Z 1, negatif 8, negatif 5, 0, 0, 0. Kemudian untuk basis S1, di sini kita lihat yaitu 0, 1, 1, 1, 0, 6. Sesuai dengan bentuk kanonik yang kedua. Kemudian S2 0, 9, 5, 0, 1, 4, 5. Kemudian kita akan menentukan kolom kunci dari tabel 1. Cara menentukan kolom kunci adalah pilih unsur yang nilainya paling negatif. Di sini unsur yang paling nilai negatif adalah minus 8, sehingga ini adalah kolom kunci. Ini adalah kolom kunci. Kemudian kita akan menentukan yaitu baris kunci. Cara menentukan baris kunci adalah dengan membuat rasio. Rasio adalah LHS dibagi kolom kunci. Maka kita buat rasio. Rasio 6 dibagi 1 sama dengan 6. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Rasio terkecil adalah 5, maka 9 menjadi pivot. 9 kita ubah menjadi pivot.
kita anggap Z sebagai baris 0, S1 sebagai baris 1, dan S2 sebagai baris 2. Nah, kita mendapatkan unsur kunci 9. Maka secara selanjutnya adalah membuat unsur kunci menjadi 1, yang lain 0. Kita akan melakukan yang namanya operasi dasar dengan rumus B2 action yang baru 1/9 dikali B2 yang lama akan menghasilkan 1. Kemudian kita akan membuat B1 menjadi 0 dan B2 menjadi 0. Maka kita akan buat rumus B1 action sama dengan B1 dikurang B2 yang baru atau B2 action. Untuk B0 action sama dengan B0 ditambah 8 dikali B2 action atau B2 yang baru. Maka baris yang baru kita dapatkan adalah yang pertama, yaitu B2 action atau baris kedua yang baru. Sama dengan di sini ada B2, maka kita sesuai dengan rumus, yaitu 0 dikali 1/9 sama dengan 0, 9 dikali 1/9 sama dengan 1, 5 dikali 1/9 sama dengan 5/9, 0 dikali 1/9 sama dengan 0, 1 dikali 1/9 sama dengan 1/9, 45 dikali 1/9 sama dengan 5. Berarti B2 action yang baru adalah 0, 1, 5/9, 0, 1/9, dan 5. Untuk baris ke-1 yang baru atau baris 1 action sama dengan ini, sesuai rumus, yaitu B1 dikurang baris 2 action yang baru. Ini baris 2 action yang baru. Berarti 0 dikurang 0, 0, 1 dikurang 1, 0, 1 dikurang 5/9 sama dengan 4/9, 1 dikurang 0, 1, 0 dikurang 1/9 min 1/9, 6 dikurang 5, 1. Maka baris 1 action adalah 0, 0, 4/9, 1, negatif 1/9, 1. Kemudian yaitu baris 0 action atau baris 0 yang baru sama dengan baris 0 ditambah 8 dikali baris 2 action. Maka 1 ditambah 8 dikali 0 dengan 1, negatif 8 ditambah 8 dikali 1 sama dengan 0, negatif 5 ditambah 8 dikali 5/9 sama dengan negatif 5/9, 0 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 0, 0 ditambah 8 dikali 1/9 sama dengan 8/9, 0 ditambah 8 dikali 5 sama dengan 40. Berarti baris 0 action yang baru adalah 1, 0, negatif 5/9, 0, 8/9, 1. 0, 8/9, 40. Oke. Setelah mendapatkan baris-baris yang baru, maka kita akan membuat tabel 1 menjadi tabel 2. Ini adalah baris 0 dan 1 baris 2, maka kita akan buat baris yang baru, yaitu baris 0 action, baris 1 action, dan baris 2 action atau baris yang baru. Basis Z1, X2, S1, S2, dan LHS. Untuk basis yaitu Z, S1, dan X1. Kita sudah berhasil mengeluarkan S2 dan memasukkan X1. Untuk baris Z yang baru, untuk baris 0 action, yaitu 1, 0, negatif 5/9, 0, 8/9, 40. Untuk baris 1 action atau S1, 0, 0, 4/9, 1, negatif 1/9, sama dengan 1. Kemudian untuk baris 2 action, yaitu 0, 1, 5/9, 0, 1/9, 5. Oke. Di sini kita akan mencari yaitu kolom kunci. Di sini kolom kunci kita membuat X2 sebagai kolom kunci karena nilai negatif yaitu negatif 5/9.
Kemudian kita akan mencari baris kuncinya, yaitu menggunakan rasio. 1 dibagi 4/9 sama dengan 9/4. 5 dibagi 5 dibagi 9 sama dengan 9. Ini adalah kolom kunci, dan ini adalah pivot atau baris kuncinya. Oke, selanjutnya yaitu menjadikan unsur kunci 1 dan yang lainnya 0. Kita akan melakukan operasi sistem operasi baris, yaitu di sini B1 action. Maka rumusnya adalah B1 action 2 sebagai baris 1 yang baru sama dengan 9/4 dikali B1. Karena kita akan menjadikannya 1, maka dikali 9/4. Kemudian B2 action sama dengan B0 action ditambah 5/9 B1 action yang baru. Kemudian untuk baris oh, ini baris 0. Untuk baris 2 yang baru sama dengan B2 action dikurang 5/9 dikali B action B1 yang baru. Oke. Maka B1 yang baru sama dengan 0 dikali 9/4 sama dengan 0, 0 dikali 9/4 sama dengan 0, 4/9 dikali 9/4 sama dengan 1, 1 dikali 9/4 sama dengan 9/4, minus 1/9 dikali 9/4 sama dengan minus 1/4, 1 dikali 9/4 sama dengan 9/4. Maka baris B1 yang baru adalah 0, 0, 1, 9/4, negatif 1/4, kemudian 9/4. Untuk baris 0 yang baru sama dengan baris 0 X ditambah 5/9 baris 1 yang baru. Maka 1 ditambah 5/9 dikali 0 sama dengan 1, 0 ditambah 5/9 dikali 0 sama dengan 0, negatif 5 ditambah 5/9 dikali 1 sama dengan 0, 0 ditambah 5/9 dikali 9/4 sama dengan 5/4, 8/9 ditambah 5/9 dikali negatif 1/4 sama dengan 3/4, kemudian 40 ditambah 5/9 dikali 9/4 sama dengan 1/4. Maka baris 0 yang baru adalah 1, 0, 0, 5/4, 3/4, 41, 1/4. Kemudian baris kedua yang baru sama dengan baris 2x kurang 5/9 baris 1 yang baru. Sama dengan 0 dikurang 5/9 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 5/9 dikali 0 sama dengan 1. 5/9 dikurang 5/9 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang 5/9 dikali 9/4 sama dengan negatif 5/4. 1/9 dikurang 5/9 dikali negatif 1/4 sama dengan 1/4. 5 dikurang 5/9 dikali 9/4 sama dengan 15/4. Ini adalah baris-baris yang baru. Ini tabel pertama, ini tabel kedua. Maka kita akan membuat tabel yang baru untuk memasukkan baris-baris baru yang sudah kita dapatkan. Kita bisa namainnya tabel ketiga. Kita akan masukkan yaitu baris 0 yang baru, baris 1 yang baru, dan baris 2 yang baru. Basis X2, basis Z, X2, X1, Z, X1, X2, S1, S2, dan R X. 1, 0, 0, 5/4, 3/4, 41, 1/4. Kemudian untuk baris 1 X yang baru yaitu 0, 0, 1, 9/4, negatif 1/4, 9/4. Kemudian
Baris kedua yang baru yaitu 0, 1, 0, negatif 5/4, 1/4, 15/4. Pertanyaannya, apakah tabel ketiga ini sudah optimal? Oke, dari tabel 3 ini kita sudah melihat semuanya sudah optimal, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Maka kita bisa menuliskan solusi optimal sama dengan X1 sama dengan 15/4, X2, X2 sama dengan 9/4, dan Z sama dengan 41/1/4.